yang saya gunakan untuk mengelompokkan peserta didik. Selain berdasarkan asesmen awal, saya juga mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka menggunakan Google Slide. Sebab di sekolah kami yang berada di pelosok daerah, kami sering memberikan pelatihan penggunaan teknologi untuk pembelajaran bagi peserta didik. Dalam praktik baik ini, saya menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi di mana saya memanfaatkan blog sekolah sebagai salah satu media peserta didik untuk mengakses seluruh kegiatan pembelajaran yang telah saya muat dalam lembar aktivitas berisi link-link kegiatan pembelajaran. Melalui akses satu link tersebut, peserta didik dapat mengikuti seluruh proses mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Pada kegiatan awal pembelajaran, saya mempersiapkan peserta didik baik psikis maupun psikis dengan menanyakan kabar, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Selain itu, sebelum pembelajaran dimulai, saya memulai dengan memberikan ice breaking untuk memicu semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Awali dengan mengelompokkan terlebih dahulu peserta didik dalam kelompok-kelompok, sehingga mulai dari stimulus mereka sudah berada di dalam kelompok untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah berada dalam kelompok, peserta didik akan mengakses blog sekolah. Nah, sebelum mereka masuk dalam lembar aktivitas, mereka dapat membaca terlebih dahulu informasi yang disampaikan dalam blog tersebut. Pada kegiatan menstimulus atau memberi rangsangan kepada peserta didik, saya menampilkan sebuah video yang berisi orang yang menderita penyakit pada sistem reproduksi, dan saya juga menampilkan sebuah gambar sehingga peserta didik dapat mengidentifikasinya. Setelah melihat dan mengamati video maupun gambar, peserta didik selanjutnya membuat pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan tayangan tersebut yang menggali rasa ingin tahu mereka berkaitan dengan penyakit pada sistem reproduksi. Pertanyaan ataupun pernyataan yang menjadi ide peserta didik itu selanjutnya dituangkan dalam Google Jamboard yang telah disediakan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, mereka dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Setelah mereka merumuskan tujuan pembelajaran, mereka akan mulai mengerjakan LKPD yang telah disiapkan dalam Google Slide. Dalam lembar aktivitas yang mereka akses, mereka masing-masing kelompok dengan jenis penyakit masing-masing akan mulai mengerjakan LKPD tersebut. LKPD ini disajikan dalam Google Slide. Dalam Google Slide tersebut terdapat 2 slide yang berisi judul dan pertanyaan yang akan menuntun peserta didik untuk menyelesaikan LKPD. Mereka bebas menggunakan slide seperti biasa ataupun membuat mind mapping ataupun mereka bisa membuat poster. Peserta didik diberi kebebasan sesuai kemampuan, kebutuhan, dan pemahaman mereka masing-masing. Peserta didik melakukan presentasi dengan metode gallery walk. Di sini peserta didik akan berkunjung ke kelompok lain yang dimana di kelompok tersebut terdapat anggota kelompok yang akan memberikan atau memaparkan materi kepada para pengunjung. Di akhir presentasi, anggota kelompok yang berkunjung akan menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh kepada teman-teman kelompoknya yang sebelumnya menjadi narasumber di kelompok mereka. Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, guru bersama peserta didik
bersama-sama menyampaikan pendapat untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan di awal pembelajaran. Di akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik bersama-sama menyelesaikan soal evaluasi dalam bentuk game yang menggunakan platform Quizizz. Dan sebagai penutup kegiatan pembelajaran, mereka membuat refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang jam pelajaran hari ini yang telah diselesaikan. Bapak Ibu guru hebat, demikian video pembelajaran diferensiasi saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi para pendidik dimanapun berada. Tetap semangat, terima kasih, salam dan bahagia.